Elohim memberikan satu penglihatan dan nubuatan-nubuatan akan wilayah-wilayah Indonesia dan seluruh bumi ini tentang apa yang akan kita hadapi ke depan agar kita tetap bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah takut akan segala nubuatan, namun tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah bersukacita di dalam hatimu, sebab bukanlah segala bencana-bencana yang kita takutkan dan bukanlah kematian jasmani ini yang kita takutkan, tetapi yang kita takutkan bagaimana kalau kita mati dalam keadaan berdosa, itu saja ya. Jadi jangan pernah sukacitamu surut hanya karena pemberitaan-pemberitaan yang seperti menggemparkan atau menggetarkan ya. Karena kalau anak-anak Elohim pasti tahu, sesungguhnya nubuatan itu diberikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi nubuatan itu Tuhan nyatakan, Elohim nyatakan untuk apa? Membangun setiap iman kita, membangun setiap persekutuan kita, membangun setiap hidup kita, agar di saat kita mendengarkan nubuatan, maka di sanalah kita memiliki rasa takut akan Elohim. Dan di sanalah kita akan membangun hubungan kita. Dan sekiranya segala sesuatu pun menimpa kita, baik itu bencana atau kelaparan atau apapun, namun tidak akan pernah menyurutkan hati kita, sukacita kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan Elohim. Oke, saya akan lanjut. Elohim memberikan penglihatan ya. Dan di dalam penglihatan ini ya memang sangat mengerikan, kacau ya. Terkadang saya bertanya, Bapak kenapa sih kalau sama hamba-Mu ini yang Kau hanya memberikan sesuatu yang seperti menggetarkan umat-Mu ya. Jarang tuh penglihatan yang diberikan yang enjoy, aman-aman ya. Tapi ya memang karena akhir zaman ini yang akan terjadi. Jadi bukan khotbah-khotbah kemakmuran lagi. Karena menjelang kedatangan Elohim, kita tahu ya, banyak segala sesuatu yang akan terjadi, kesusahan, gempa bumi, kelaparan, sampar semua akan terjadi. Nah, dan di sini Elohim mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya nubuatan yang diberikan bukan nubuatan yang baru, tetapi nubuatan yang telah ada dan diberitahukan kembali untuk apa? Mengingatkan kita kembali, apalagi kalau kita sedang tertidur ya. Jadi mengingatkan kita kembali ya. Nah, supaya kita yang tertidur bangkit kembali, bangun ya. Nah, dan kita bangkit dan berdiri dan kita menyerukan Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Besar, Elohim yang layak kita sembah, Elohim yang layak kita puji dan kita muliakan. Glory Hosana. Haleluya, haleluya. Di dalam penglihatan itu Elohim menunjukkan kekacauan-kekacauan yang terjadi di muka bumi. Akan apa-apa saja yang akan terjadi ya. Nah, sebagian besar saya akan menyatakan ya, di mana Elohim memperlihatkan kepada saya air yang meluap ya. Jadi di dalam penglihatan itu saat itu kembali dibuat tubuh saya resah seperti itu ya. Tubuh saya seperti gelisah, resah ya. Nah, biasanya kalau seperti itu terjadi ya, peringatan itu keras gitu. Nah, yang Elohim perlihatkan itu ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar ya. Ada gempa bumi, ada badai ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Nah, sampai saya bertanya, apakah ini Tuhan yang Elohim yang akan terjadi ya. Tetapi biarlah kehendaknya yang nyata ya. Kita hanya mendengarkan dan membangun hubungan. Di saat Elohim memberikan penglihatan ya, Elohim juga menyampaikan ada beberapa wilayah ya, ada beberapa wilayah yang Elohim berfirman supaya wilayah-wilayah ini semakin bertekuk lutut dan berdoa serta memohon kepada Elohim segala kasih dan kemurahannya ya.
Kembali saya sampaikan di sini, mari kita berdoa untuk Nias, ya. Sibolga, Barus, berdoa juga untuk Banten, Lampung, Lubuk Linggau, Lombok, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini wilayah-wilayah yang doanya harus lebih dan lebih lagi, ya. Dan kemudian Elohim juga berfirman, ya, sampai di sini sebenarnya saya sudah bacakan kemarin ya, tapi saya ulang kembali ya. Luas daratan bagimu untuk berteduh. Nah, jadi kenapa Elohim mengatakan ini? Karena ada beberapa hal yang Elohim katakan supaya kita menjauhi pesisir-pesisir pantai, ya. Nah, jadi saat itu saya bertanya, Bapak, jikalau anak-anakmu meninggalkan wilayah-wilayah engkau berikan, ya, jadi kemana? Tetapi Elohim berfirman, luas daratan bagimu untuk berteduh. Jadi artinya kita jangan khawatir kemana kita akan pergi. Asalkan kita taat, asalkan kita dengar-dengaran dengan apa yang Elohim berikan, ya. Jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, supaya mudah, supaya dimudahkan langkahmu untuk bergerak dan berjalan. Ya. Saya telah mengalami hal-hal seperti ini, di mana Elohim perintahkan saya pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan bukan hanya 1-2 kali saja, saudara terkasih, ya. Tetapi di saat saya berserah, saya katakan nggak masuk akal sebenarnya, ya. Karena banyak perintah-perintah Elohim ini ya seperti sangat bertentangan dengan daging, ya. Tetapi di saat saya berserah, Elohim buka jalan dan semua berjalan, ya. Bahkan kami ada di tempat ini sampai detik ini. Semua karena apa? Ketaatan oleh karena perintah Elohim, ya. Di sini juga Elohim mengatakan Lombok, Bali untuk dijauhi. Ya, kenapa sih? Ya. Dan di saat itu Elohim memberikan penglihatan. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi di penglihatan itu saya seperti kenal kota itu. Saya katakan, kok saya seperti mengenalnya. Oh iya, ini Lombok dan Bali. Karena memang apa? Saya sudah pernah ke wilayah itu. Jadi Elohim memperlihatkan. Kenapa Elohim mengatakan hal ini? Wilayah itu untuk dijauhi, apakah semata-mata karena bencana saja, ya? Tetapi di dalam kegeraman kemurkaannya apapun bisa terjadi, ya. Apalagi kalau peringatan-peringatan telah diberikan, tetapi mereka tidak mendengar atau mengabaikan, ya. Maka disinilah Elohim pun tidak tinggal diam untuk mengingatkan kembali agar apa? Supaya ada yang diselamatkan dari tanah itu. Karena Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Dan Elohim pun akan mempercepat segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau Elohim tidak mempercepat segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan selamat dari muka bumi. Kenapa Bali dan Lombok itu sangat mendukakan hati Elohim? Kenapa dia begitu geram dengan tanah ini? Saya katakan Elohim geram atas tanah ini. Kenapa? Karena segala dosa-dosa zina, perzinahan, ya, sangat memenuhi wilayah ini. Zina secara jasmani dan rohani terjadi atas tanah ini, ya. Coba kita melihat bagaimana bebasnya wilayah ini, ya. Bagaimana dosa-dosa itu, ya, sangat marak. Bagaimana tempat-tempat ini syarat dengan kemabukan pesta pora, syarat dengan perzinahan. Sodom Gomora juga nyata. Karena apa? Wilayah ini salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat wisata, dan itu kehidupannya bebas. Dan bukan hanya wilayah Lombok dan Bali sebenarnya kehidupan yang bebas, ya.
Dan saya ingatkan kembali kepada saudara, ya, sebagaimana Elohim mengingatkan NTT pun kegeraman Tuhan sangat besar, wilayah NTT, ya, sangat besar. Ya. Tetapi di sini dulu sudah saya sampaikan NTT, ya. Di sini saya ingatkan lagi tentang Lombok dan Bali. Saudara mungkin bisa melihat, ya, dan merasakan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak atas wilayah ini. Ya. Dan Elohim tidak mau penyembahan kepada patung pahatan atas wilayah ini. Dan bukan hanya wilayah ini, sebenarnya seluruh wilayah di dunia, di bumi ini. Elohim sangat geram dengan perjinahan di hadapannya tentang penyembahan berhala. Elohim tidak mau umatnya menjadikan patung dan sujud menyembah kepadanya. Dan Elohim menemukan ini di beberapa wilayah ini, ya. Saya tidak katakan siapa, tetapi mari saudara melihat sendiri bagaimana banyak Elohim temukan di wilayah ini patung-patung pahatan yang dipahat oleh manusia, yang dimana mereka sujud menyembah kepadanya. Bagaimana dia tidak murka, ya. Ini kita buka dulu dari Ulangan pasal keempat ayat ke-16. Saya akan bacakan supaya saudara mengerti apa sih yang menyatakan kemurkaannya atau kegeramannya atas tanah ini, ya. Yang mungkin bisa kita terima, yang mungkin bisa kita lihat, yang mungkin kita bisa mengerti. Dari ayat 15. Hati-hatilah sekali. Jadi gambaran di Ulangan pasal keempat ini, ya, Elohim mengingatkan aku akan tanah ini, ya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Elohim berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Elohim kepadamu segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Elohim telah mengambil kamu. Oke, sampai ayat ke-19 saja, ya. Jadi Elohim menemukan patung-patung pahatan manusia, ya, yang dibuat menyerupai laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang, yang berbentuk burung, dan berbentuk binatang merayap, yang berbentuk ikan, dan mereka sujud menyembahnya, ya. Di sana dikatakan seseorang yang menjadikan patung-patung pahatan itu, di sana ayat 28, di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jadi alangkah durhakanya manusia, ya. Alangkah durhakanya manusia di saat manusia menjadikan patung-patung pahatan itu sebagai Allah bagi mereka yang mereka sembah, ya. Di sanalah Elohim juga akan menghanguskan, ya, segala patung-patung pahatan itu, sebab dia adalah Elohim yang cemburu.
Di ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Elohim yang cemburu. Jadi coba kita selidiki, ada nggak hal ini terjadi di sana? Ada nggak patung-patung manusia yang menyerupai laki-laki atau perempuan itu? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang? Ada nggak patung-patung yang menyerupai burung? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang melata yang mereka sembah? Kalau di dalam wilayah-wilayah ada patung-patung seperti ini yang disembah, maka kegeraman kemurkaan Elohim nyata. Jadi saya tidak heran kalau di akhir zaman ini semua akan ditumpas. Karena akhir zaman kegeraman Elohim pun akan dinyatakan, ya. Dia tidak akan tinggal diam. Hari demi hari berjalan di seluruh bumi. Sesungguhnya memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat, untuk berpaling dari jalan-jalan yang serong. Tetapi apa yang terjadi di seluruh penjuru bumi saat ini, ya, kedurhakaan Sodom Gomora semakin terjadi, ya. Ini saya baru membaca juga, ya, melihat video, ya, bagaimana sekarang, ya, Sodom Gomora itu yang telah disahkan, ya, dan mereka menerima kehidupan mereka. Bukan saya katakan jikalau ada pasangan Sodom Gomora datang ke tempatmu, apakah engkau akan menolak, ya? Layani mereka, bukakan kepada mereka akan segala dosa mereka. Bukan berarti mengasihani mereka dengan apa? Dengan dalih kasihan sehingga menerima mereka dan mendudukkan mereka bersama dan menghalalkan hubungan mereka. Apa ini? Apa dunia tidak akan ditumpas, ya? Jadi saya tidak heran kalau api itu sedang ditahan. Dan ini nanti yang akan apa? Menghanguskan bumi. Di zaman Nuh, airlah yang disimpan, ya, untuk menenggelamkan bumi. Tetapi di akhir zaman, api telah disimpan, dan inilah yang menghanguskan dan menenggelamkan bumi pada akhirnya nanti. Jadi jangan saudara merasa, bukankah Tuhan Elohim menyesal melakukan segala sesuatu? Ya, benar. Di dalam penyesalan itulah kesempatan kepada saudara dan saya masih ada. Namun, apakah dia bukan Elohim yang cemburu? Apakah dia bukan Elohim yang murka? Dia Elohim yang cemburu, dia Elohim yang murka. Makanya jangan sesat, Elohim tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Apa Elohim akan tinggal diam dengan patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia menyerupai laki-laki dan mereka sujud menyembah kepadanya, yang bahkan dikatakan yang tidak berbicara itu, ya. Saya akan bacakan lagi ayat 28, ya. Di sana mereka yang membuat pahatan, patung pahatan itu yang menyerupai wajah laki-laki dan perempuan, ya. Pernah nggak kita lihat seperti ini? Saya melihat ada di Siantar, ya. Bukan hanya di Siantar, di beberapa wilayah di Indonesia saya melihat ada patung perempuan yang sangat besar, ya, yang mereka anggap sebagai dewi bagi mereka, yang mereka anggap sebagai Allah bagi mereka. Saya sebut Allah karena apa, ya, memang itu sebutan kepada patung-patung pahatan, ya, yang mereka buat. Jadi di saat patung ini dibuat, ada juga, ya, patung-patung binatang melata seperti patung-patung ular, ya. Ada yang ular nagala, ya. Ada juga yang membuat patung-patung binatang seperti singa lah, ya, kerbau lah, sapi lah, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Alangkah bodohnya manusia yang melakukan hal ini, ya. Bagaimana Elohim tidak geram dengan manusia-manusia yang melakukan hal ini? Dan inilah kemurkaan Elohim bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang, yang seharusnya ini sudah harus ditumpas. Karena di zaman raja-raja penyembahan-penyembahan berhala semuanya itu ditumpas, ya. Tetapi masih ada sampai hari ini.
Saya katakan alangkah bodohnya manusia yang mau sujud menyembah kepada patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia. Sebab apa? Bukankah engkau manusia lebih hebat dari patung yang kau buat? Bukankah si pembuat itu lebih hebat dari apa yang dia buat? Sama seperti manusia, bukankah Elohim lebih hebat daripada kita manusia? Dan engkau juga yang membuat patung pahatan itu, bukankah engkau lebih hebat daripada patung pahatan yang kau buat? Kamu sendiri yang memahatnya, kamu sendiri yang mengukir-ukirnya, membentuk-bentuk rupanya. Tetapi alangkah bodohnya engkau sujud menyembah kepadanya, yang tidak berbicara itu, ya, buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum, tetapi engkau sujud menyembah kepadanya. Coba saya bertanya kepada saudara-saudara yang membawakan sesajen-sesajen atau makanan-makanan kepada berhalamu, apakah mereka memakannya? Logika manusiamu juga berjalan. Di saat engkau memberikan itu, apakah patung-patung yang kau buat seperti singa, seperti patung laki-laki, patung perempuan, ular, segala macam, apakah makanan yang kau sajikan itu dimakannya? Apakah disentuhnya? Bila penting pasang dulu CCTV. Lihat, apakah makanan itu dimakan oleh mereka? Apakah mereka bisa berbicara kepadamu, "Hei anakku, jangan bodoh"? Inilah yang mengakibatkan kemurkaan Elohim. Ya, dan akhir zaman saya sampaikan kepada saudara, hal ini akan dia nyatakan, ya, akan dia bongkar betapa ini sangat melukai, mendukakan hatinya. Dan inilah dosa terbesar umat manusia, yaitu perzinahan di hadapan Elohim dengan menyembah patung pahatan. Jadi jangan pernah sujud dan menyembah kepadanya, ya. Jadi saya sampaikan saudara-saudara saya, terkhususlah dulu ini, ya, yang di Bali, yang di Lombok, jikalau engkau melihat hal-hal yang demikian, jangan pernah terlibat akan itu. Jikalau engkau melihat patung-patungnya di sana, kadang saya heran, ya. Di saat saya berjalan melihat patung-patung ini, sebenarnya seram nggak? Seram. Bukankah Elohim kita itu yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan kita, ya? Masakan saya melihat patung-patung pahatan yang mereka buat adalah yang giginya panjang, adalah yang matanya bulat, ya. Nah, sampai pernah saya berkata, coba jikalau wajah-wajah dewa-dewa mereka ini masuk ke dalam mimpi mereka, takut nggak mereka itu? Ya. Takut nggak? Segitu seramnya wajahnya, ya. Jadi sadarlah, kamu pembuat patung itu, masa kamu sujud menyembah kepadanya? Manusialah pembuat patung pahatan itu, masa engkau sujud menyembah kepadanya? Ya. Belum lagi mengkultuskan apa, debu-debu leluhur-leluhur. Wow. Jadi sudah banyak yang salah di muka bumi. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau kemurkaannya akan dinyatakan menjelang hari kedatangannya. Kegeramannya lah dulu saya katakan. Jadi kesusahan akan melanda bumi ini. Jangankan Lombok dan Bali, ya. Itu di Samosir juga ada, ya. Jadi saya sampaikan kepada engkau, hai umat Batak, ya, yang satu rumpun dengan saya, bangsa yang besar di hadapan Elohim. Karena satu-satunya suku, ya, di Indonesia yang disebut Bangso itu hanya Batak, Bangso Batak. Ya, kenapa? Yang seharusnya saudara selidiki ini. Kenapa? Ya. Karena ini suku besar di hadapan Elohim, ya. Saya tahu ada di Samosir itu, ya, yang dimana banyak orang-orang datang naik ke gunung itu, Pusuk Buhit, ya, membawakan sesajen-sesajen dan menyatakan ritual-ritual di atas itu. Sadarlah, bertobatlah. Bukankah engkau tidak melukai hati Elohim dengan apa yang kau lakukan? Apa sih gunanya itu? Bawa sirih, bawa jeruk purut, ya kan? Ya. Apa gunanya semuanya itu?
Tidak ada. Herannya saya, banyak saya temukan di tanah Batak ini ya. Mereka bahkan bangga untuk menjadi dukun ya. Bangga dengan gaya mereka yang seperti ini. Bertobatlah. Janganlah pernah bangga melukai hati Elohim. Sedangkan di saat marah saja kita harus sangat sedih ya. Apalagi sujud menyembah kepada patung dan percaya ada hantu si A, hantu opung ini, hantu opung itu ya. Dan memanggil, opung kami katanya gitu ya. Apa ini? Apa ini? Ya. Kadang di dalam hati Bapa sudah selesaikan itu semua ya. Getarkan wilayah-wilayah itu ya. Runtuhkan patung-patung pahatan mereka itu saya secara manusia ya, seperti Yunus ya. Tetapi apa? Ya. Sebiji pasir pun Elohim nyatakan kuasanya atas wilayahmu, pasti akan ada korban. Kalau Elohim sudah menyatakan, pasti akan ada korban jiwa. Itu yang membuat hati ini tetap bermohon agar kiranya Elohim mengampuni umatnya. Tetapi di mana saudara yang berdiri di dalam ketegar-tengkukan ya, bahkan di dalam kesombongan ya. Di mana saudara yang bahkan dengan senang hati untuk melukai Elohim ya. Naik ke bukit sujud menyembah kepadanya, pergi ke gunung kawi sujud menyembah kepadanya. Kepada apa maksud saya? Kepada berhala-berhala itu ya. Parah. Pergi ke kuburan ya. Untuk apa? Minta petunjuk. Petunjuk apa yang saudara minta dari kuburan ya. Jadi bagaimana Elohim akan tinggal diam akan dunia ini yang seperti ini? Jangan saudara berpikir ya, kedurhakaan di zaman Sodom Gomora lebih besar daripada kedurhakaan di zaman ini. Saya katakan di zaman inilah kedurhakaan itu lebih besar. Karena apa? Ya, dosa-dosa itu semakin marak. Namun kenapa Elohim tidak menyatakan seperti Sodom Gomora? Di sanalah dia telah datang sebagai anak manusia. Dia memberikan kesempatan ya. Dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya bertobat. Bukan berarti karena dunia ini masih berjalan sehingga saudara mengklaim dosa Sodom Gomora lebih besar. Tidak. Sekarang lebih besar dosa itu. Karena Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Di zaman itu Sodom Gomora hanya memenuhi wilayah, satu wilayah saja. Mungkin hanya satu provinsi atau satu kabupaten. Tetapi hari-hari terakhir ini Sodom Gomora ini telah memenuhi. Bahkan hati-hati dengan yang katanya pendamai palsu, pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Jangan saudara merasa dia belum berdiri. Ini sudah zamannya anti Hamasiyah telah berdiri. Hanya bagaimana sudut pandang saudara melihat semuanya. Pendamai palsu telah berdiri, pembinasa keji telah berdiri. Saya katakan ini kepada saudara, supaya saudara mencari dan mencari lebih lagi. Apakah antikristus atau anti Hamasiyah itu sudah berdiri? Yes. Hanya tinggal saudara mengenal dia, karena dengan hikmat dan bijaksanalah engkau akan mengenali. Ya. Lihat bagaimana seseorang yang diagung-agungkan dunia saat ini ya, yang bahkan melegalkan LGBT. Apa seperti ini yang Elohim mau? Ya, siapa pembinasa keji yang Elohim katakan ya, yang menghalalkan, yang mensahkan Sodom Gomora itu ada di dalam bumi ini. Dan itulah yang mendatangkan kemurkaan Elohim. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora ini telah dinyatakan, kalau dinyatakan artinya disahkan ya, di sanalah kemurkaan akan dinyatakan atas bumi.
saat itu 2016 belum disahkan LGBT, hanya sudah banyak berjalan. Ya. Dari 2016 sampai 2024 8 tahun telah berjalan. Oh 8 segini ya. 8 tahun telah berjalan. Ya. Dan kita tahu tahun berapa itu dimulai disahkan ya. 2017 mulai ini. Berjalan ke tahun 2020-an. Di 2020-an ini distempel disahkan. Ya, makanya sekarang ada bendera LGBT. Ya, bahkan kita lihat kalung mereka yang menyatakan diri sebagai orang suci. Ya. Bahkan ngerinya di Israel sana, ya, menyendengkan bendera Israel dengan bendera LGBT. Ya. Jadi saya tidak heran kalau Israel pun akan dikepung. Israel pun jangan merasa nyaman di zona nyaman dengan merasa ini bangsa pilihan. Bahkan bangsa inilah yang mendurhaka di hadapan Elohim. Kekristenan Israel itu hanya 2%, saudara. Ya, yang selebihnya apa? Muslim 18% itu terakhir yang saya lihat ya. Di Israel Kristen itu 2%, Muslim 18%. Selebihnya ya kelompok-kelompok Yahudi, Yudaisme ya, dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi jangan saudara merasa oh Israel itu kan dari sana Elohim itu berasal segala macam. Jadi saudara begitu mengagungkan tentang Ibrani atau Israel di sana. Ya. Saudara harus tahu bagaimana kekristenan itu sangat ditekan. Jumlahnya hanya sedikit saudara. Jadi kenapa kita harus mengagungkan bangsa ini? Yang bahkan mereka sendiri tidak mengagungkan Hamasyah. Bahkan kepercayaan mereka terlebih besar itu masih menantikan Hamasyah. Ya. Makanya kalau ada orang seperti ke Ibrani-Ibranian saya katakan, "Hei, jangan karena Ibrani-Ibranimu sehingga engkau pun lupa bagaimana sesungguhnya Israel itu di hadapan Elohim." Ya. Jadi kedurhakaan banyak terjadi saudara ya. Lihat bendera itu disatukan, di sanalah air mata saya berurai. Di saat saya melihat yang katanya orang suci memakai kalung lambang LGBT, air mata saya pun terurai ya. Parah. Apakah Elohim akan tinggal diam dengan semua ini? Tidak ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih menyembah patung pahatan itu, jangan mereka di saat engkau bertemu tidak engkau beritahukan. Sampaikan. Karena apa? Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Di saat engkau melihat patung pahatan itu, berikan nats di dalam Ulangan Yesaya banyak ya. Tunjukkan itu kepada mereka dan katakan ya, sesungguhnya ini sudah tertulis apa yang kalian buat ini. Sekalipun itu mamamu, sekalipun itu papamu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu sahabatmu, jikalau engkau melihat mereka itu menyimpang dari kebenaran firman, sadarkan mereka, tunjukkan saja. Nah, ibarat handphone ini istilahnya ya. Inilah dulu patung itu ya. Siapa yang lebih hebat? Handphone ini atau pembuatnya? Sesungguhnya pembuatnya. Jadi kenapa sujud menyembah kepada patung itu? Ya, sadarkan mereka. Ya. Kalau engkau ditinggalkan karena kebenaran, engkau dijauhi dicela karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah. Engkau yang dianiaya oleh karena dan dicela oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upah kita besar di dalam kerajaan sorga. Bagi saya pribadi, setelah saya tahu kebenaran, saya tidak takut. Saya ditinggalkan, saya dijauhi, saya dicela, saya tidak takut. Sekalipun itu sahabat karib saya tidak takut. Saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Saya tahu Elohim ada berfirman di dalam Yehezkiel. Kalau kita harus menyatakan kebenaran itu
kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ini Elohim juga ingatkan ya, untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sulawesi Tengah, tetap bertekuk lutut di hadapan Elohim ya. Dan di dalam penglihatan itu Elohim juga memperlihatkan kepada saya gunung-gunung berapi ya, yang itu sedang aktif. Bahkan banyak gunung-gunung yang tidak dideteksi, yang tidak bukan dideteksi ya, yang tidak diperkirakan ini akan meluap, meletus ya. Nanti ini akan aktif. Itu yang Elohim perlihatkan ya. Jadi Elohim juga berfirman ya, dan dia memperlihatkan kepada saya anak gunung Krakatau dan gunung Krakatau ya. Dan apa yang Elohim katakan? Jikalau gunung Krakatau itu benar-benar meletus, maka Jawa, Pulau Jawa harus berhati-hati ya. Jadi doakan supaya ini tidak terjadi ya, supaya wilayahmu tidak tenggelam. Doakan ya. Dan Elohim juga memberikan penglihatan ya, dan menyatakan tentang gempa bumi akan terjadi di mana-mana ya. Ini Elohim juga ingatkan bagi wilayah Bogor, Jawa Barat, Sumedang ya, tetap berdoa supaya dijauhkan dari segala bencana-bencana ya. Jawa Barat ini sepertinya doa yang sangat besar ini untuk Jawa Barat ya, karena berulang kali Elohim ingatkan tentang Jawa Barat ya, keseluruhan Jawa Barat ya. Kalau saudara bertanya Jawa Baratnya di mana, seperti beberapa waktu lalu ya, saya sampaikan Jawa Timur berdoa ya. Ya Jawa Timurnya di mana? Ya berdoa aja ya. Kita tidak tahu kalau Jawa Timur yang Elohim katakan ya. Jangan berasa nyaman di wilayahmu kan gitu. Kalau engkau di desa A, B, dan C ya, doakan desamu dan doakan desa-desa di wilayah Jawa Timur ya. Akhirnya apa? Seluruhnya kena ya. Nah, oke. Ini juga Elohim katakan ya, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus, air akan meluap, tanah longsor di mana-mana, jalan-jalanmu akan terbelah. Segala sesuatu akan terjadi atas seluruh bumi ini, dan akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di wilayah-wilayah penjuru bumi. Nah, ini badai topan angin puting beliung ya. Nah, ini tanggal 22 Agustus ya. Dan sebelum ini juga saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada badai di mana-mana ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin ya? Saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai ya. Nah 17 September itu saya bersaksi, saat itu kami sedang bekerja. Kita kan ada di tengah-tengah hutan nih, on the forest ya. Nah jadi ini sekeliling kita pohon. Nah pada tanggal 17 September itu ya, angin sangat kencang. Nah saya ada di atas, saya melihat ya, oh pohon itu asli seperti ini, semua pohon, wow. Padahal ada pohon-pohon besar atau bagaimana ya. Sembari saya topang tangan, saya berdoa. Karena di tengah-tengah kami tidak ada pohon, bisa saja dihempaskan ya. Karena ini sudah kita tebang semua untuk kita berladang. Nah saya berdoa, Bapak tolong wilayah ini ya. Nah dan saya melihat bagaimana di sekeliling saya pohon tumbang. Ada beberapa itu yang pohon tumbang di sana, tumbang di sana, tumbang. Jadi semua kami melihat, oh itu tumbang ya. Saking kencengnya angin itu ya. Nah kami tetap topang dalam doa, kami berdoa ya, sampai akhirnya anginnya pun berhenti. Dan beberapa hari sebelumnya
saya sudah melihat langit, ya, dan saya melihat beserta anak saya, ya, jemaat di sini. Saya tidak beritahu supaya apa? Saat itu posisi mereka sedang makan. Jadi di langit itu saya sudah melihat awan, ya, sudah berlawanan arah anginnya itu. Jadi kan kalau ketemu kan terjadi pusaran itu, ya. Jadi itu ada di kanan rumah doa ini, di depan dan di atas. Ya, kami melihat langitnya. Saya sama anak saya, ayo jangan kasih tahu ke mereka karena mereka lagi makan. Nanti mereka kalut dicepet-cepetin makannya, mereka tidak menikmati makannya, ya. Nah, tapi saya tetap keluar. Saya hanya melihat, oh ternyata di sebelah kiri saya ada hujan, ya, ada gerimis. Nah, setidaknya kan gerimis itu menahan angin, hujan itu menahan angin, ya. Saya hanya berdoa. Sambil saya lihat ke kiri, saya tidak topang tangan. Nanti kan mereka makan, kita makan di teras loh. Karena kita sekali makan itu banyak, ya. 20 sekian orang, seperti pesta kita tiap hari di sini. Saya lihat dari kiri, ya. Saya hanya berdoa kepada Bapa karena di depan saya sudah ketemu anginnya. Karena awannya kan kelihatan yang ketemu itu. Saya berdoa, Bapa, hantarkan hujan yang dari sebelah kiri ke depan ini, ya. Dan Elohim kan akan mendengarkan di saat kita berdoa dengan tulus, ya, dengan kerelaan hati. Nah, dan hujan itu pun dihantarkan ke sekeliling sehingga tidak terjadi badai itu, ya. Nah, dan 17 September itu terjadi angin. Hanya saya tetap berdoa supaya di tengah-tengah ini tidak ada angin. Jadi angin itu hanya di sekitaran pinggir-pinggir, ya. Walau masih terasa ke kita, tetapi melihat angin yang di pohon itu, ya, semuanya, ya, kita tidak terlalu hanya dingin saja ke kita. Nah, tetapi tidak sampai selesai di situ saja. Pada malam hari tengah malam, saya sudah tertidur sekitar jam 10, ya. Jam 12 saya terbangun karena hujan. Nah, saya bilang, Bapak ini hujan. Nah, yang saya pikirkan jalanan pasti licin. Kerja juga pasti susah, ya, namanya mereka mencangkul, ya, tanah liat, ya. Nah, hujan ini Bapak, ya, sementara kerjaan kita kan masih ada bakar-bakar atau apa, ya. Nah, pas setengah 2, dari jam 1 hujan sudah mulai reda. Tetapi setengah 2, jam 1 lewat lah, saya mendengar suara angin. Seperti itu, sangat kencang. Saya terbangun, ya. Saya sudah bangun, tapi saya bangkit dari tempat tidur, ya. Nah, di saat saya bangun, ya, ternyata anak saya juga bangun, ya. Immanuel ada, dan kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami keliling, ya, di rumah doa. Angin itu sangat kencang, saudara, sangat kencang, ya. Jadi atap pun sayangnya ada yang proprak seperti itu, ya. Ada atap yang terbuka ini, saya bilang, ya, proprak. Jadi anginnya sangat kencang. Kita hanya tetap berdoa. Karena ini suara anginnya sudah kedengaran, ya. Nah, dan pada jam 2 angin itu pun berlalu, ya. 2 hari setelahnya saya mendengar ternyata bukan hanya di wilayah ini saja, ada beberapa wilayah yang terkena angin ini, ya. Bahkan beberapa wilayah dihempaskan, ya. Bahkan di Tanah Batak saya melihat, ya, ada beberapa postingan, ada beberapa titik. Karena saya yakin, ya, pasti ada beberapa wilayah ini di sekitar ini yang terkena angin puting beliung. Dan ternyata benar, ya. Dan bukan hanya di sini saja, ya. Saya dengar di Batam, saya dengar di Jawa, saya dengar di Sulawesi, ya. Saya dengar bahkan di luar negeri di tanggal yang sama, 17 September. Ya. Jadi ini ada apa? Karena malam itu saya berdoa. Apa yang saya doakan? Bapa, karena saya merasakan, karena kita perlu merasakan segala sesuatu itu bersumber dari mana, ya. Saya berdoa, Bapak, kok ini angin ini sepertinya ada kegeraman di hati ini, saya bilang. Ada kegeraman, ya. Bukan takut.
ya, tapi ada kegeraman. Saya berdoa, Bapak, ini anginnya kok sepertinya tidak biasa, tetapi ampuni jikalau aku salah. Ya. Apakah ini mutlak? Ya. Kalau memang kuasa Elohim sedang dinyatakan untuk mengingatkan umatnya, atau apakah ini sesuatu yang merupakan kejahatan manusia? Mungkin saudara bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, ya. Karena mereka-mereka yang menganggap diri mereka berkuasa telah merancangkan sesuatu untuk menjadikan bencana-bencana di bumi, ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Simulasi kiamat, ya. Saya berdoa, di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapak, Engkau tahan angin dari semua penjuru, jauhkan kami dari segala kejahatan manusia. Itu doa saya hari itu juga, ya. Nah, jadi tetap berdoa, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya lupa untuk wilayah Tarutung, tetap berdoa untuk wilayahmu, ya. Karena ini sewaktu-waktu bisa terjadi gempa, ya. Kemudian Elohim lagi berfirman, lihatlah semuanya itu, maka engkau akan mengerti dan mengenal betapa kudusnya aku. Pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu, semuanya itu akan terjadi. Jadi apa yang Elohim pesankan akan terjadi. Namun sekalipun Elohim menyatakan demikian, maka imanmu tetap asah. Lakukan seperti apa yang Niniwe telah lakukan. Elohim telah menetapkan kota Niniwe. Untuk apa? Untuk terjadi kesusahan besar, untuk terjadi bencana. Namun apa yang terjadi? Mereka pun mendengarkan nubuatan itu yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan akhirnya mereka pun meratap dan berkabung di hadapan Elohim, ya. Mereka mengoleskan debu bahkan sampai ke pemerintahnya untuk bermohon kemurahan hati Elohim atas tanah mereka. Dan apa yang terjadi? Itu dikatakan telah ditetapkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Elohim menahan. Bahkan Yunus yang protes, benar? Ya. Karena Yunus tahu betapa tegar tengkuk hati mereka yang ada di Niniwe. Betapa keras hati mereka, ya. Jadi ini pun saya sampaikan kepada saudara, sekalipun Elohim telah berfirman menyatakan demikian, ya. Jangan berhenti berharap. Tetaplah bujuk hatinya, ya. Hosana Yahusua Hamasiyah dahaka inahal hasanah dinahaka inahan halasan. Dikatakan, bukankah Yahusua Hamasiyah telah menyatakan kemurahan hatinya kepadamu? Mengapakah engkau tidak mengenal Elohim? Di dalam Yahusua Hamasiyah dinyatakan kemurahan itu, yang sesungguhnya engkau harus melihat dan mengenal dan mengetahui betapa lemah lembut hati Bapa. Hanya bagaimana engkau bermohon kepadanya, hanya bagaimana engkau membujuk Elohim. Elohim katakan pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu semuanya itu akan terjadi, karena tidak pernah luput manusia akan segala dosa. Berulang-ulang mereka mendukakan hatiku. Engkau yang mendengarkan perintah ini, lakukanlah. Jadi saudara dan saya mendengarkan perintah-perintah yang Elohim telah berikan bagi kita, untuk kita selalu menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya. Lakukanlah itu. Seluruh bumi harus menyatakan firman-Ku, kata Elohim. Melakukan firman-Ku. Hati yang benar-benar teguh harus dipersembahkan bagiku. Mari kita semua menyimak ini, mendengarkan, ya, dan merenungkan serta melakukannya, ya. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu. Apa itu bagian Tuhan, bagian kita? Yaitu mendengarkan firman Elohim, melakukannya, ya. Memberikan hati yang benar-benar teguh, mempersembahkan hati yang benar-benar teguh. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Jagalah hatimu, kuasai hatimu,
Jagalah pikiranmu, berkatalah yang benar di hadapanku. Aku akan mengangkatmu. Hosana ya Hosua Masihu Hasan. Udina hasaduhu kahinana. Sebenarnya di saat menyampaikan ini, hati Elohim sangat bersedih. Karena apa? Ini kerinduannya kepada kita semua. Namun banyak kita yang mengabaikan kerinduan hatinya, yang tidak peduli, yang kurang peduli akan hatinya. Berkatalah yang benar di hadapanku, aku akan mengangkatmu. Jadi saya dibawakan kembali hatinya waktu menyatakan ini, aku akan mengangkatmu. Di saat dia mengatakan aku akan mengangkatmu, kesedihan begitu besar di dalam hatinya. Karena apa? Elohim tahu sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit yang akan mau melakukan firman-Nya, yang akan mau setia dan taat akan firman-Nya. Sangat sedikit. Kadang orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan tahu sangat sedikit, ya kenapa nggak ditolong? Bukan Elohim tidak menolong kita, bukan Elohim tidak membukakan jalan bagi kita supaya kita ikut di dalam pesta perjamuan, supaya dia bisa mengangkat kita. Tetapi kitalah yang tidak mau mendengarkan. Kitalah yang tidak mau menerima pertolongan yang diberikan Elohim. Karena sesungguhnya selama di bumi inilah Elohim bisa menolong saudara dan saya. Karena kalau sudah mengakhiri pertandingan, maka kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Elohim, ya. Elohim mengangkatmu, menolongmu. Engkau saja yang memelihara hatimu, memelihara kekesalan, kekecewaanmu, gampang tersinggung, gampang marah. Jadi jangan katakan, kalau Elohim tahu sedikit kenapa Tuhan tidak menolong. Dia menolong. Engkau saja yang sulit sangkal diri dan pikul salib. Bukankah Elohim telah berfirman, ya, setiap orang yang mau mengikut Elohim, yang mau beribadah kepadanya, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jangan di saat engkau tidak menerima perkataan orang lain kepadamu, engkau pun tersinggung, engkau pun langsung sakit hati, engkau pun langsung berdiam diri, engkau langsung kecewa. Yang seperti ini yang tidak dikenan oleh Elohim, ya. Kadang orang bercanda, engkau menganggap langsung serius. Akhirnya apa? Tersinggung, kecewa, sakit hati. Bagaimana Elohim bisa beracara atas orang-orang seperti ini? Bagaimana hidupmu bisa diubahkan kalau engkau memelihara hal-hal seperti ini? Bagaimana engkau bisa diubahkan jikalau kepahitan masih terpelihara, jikalau keirian masih terpelihara, kemarahan masih terpelihara? Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang tenang dalam segala hidupmu. Di tempat ini saya juga selalu ajarkan kepada mereka. Saya katakan, seharusnya kalian itu melihat bagaimana hidup saya. Sejak kenal Tuhan, hidup saya itu tenang, sekalipun ada badai. Karena apa? Saya melihat bagaimana Elohim jadi teladan saya dia. Jadi jangan percuma kita mengatakan teladan kita Elohim, dan saya mengikuti teladan itu. Jadi saya bukan orang yang gampang tersinggung, bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang gampang sakit hati. Dan itu memang saya praktekkan, ya. Karena apa? Tidak ada gunanya bagi saya gampang tersinggung, sakit hati, marah, kecewa, kesal. Itu hanya merongrong sukacita yang telah saya bangun bersama dengan Bapa. Karena dengan marah saja kita telah membatalkan keseluruhan hukum Taurat. Artinya apa? Dengan kita marah saja, dengan kita kesal saja, dengan kita tersinggung saja, dengan kita sakit hati saja, sudah hilang semua apa yang kita lakukan yang sebelumnya. Ulang lagi, ya. Di sini pentingnya kita tahu setiap hari kita harus sangkal diri, pikul salib.
Karena di saat hari kedatangannya, Elohim melihat bagaimana kesetiaanmu hari itu. Kalau hari-hari sebelumnya engkau setia kepada Elohim, namun hari itu ya engkau didapatinya kesal, tersinggung, marah, kecewa, maka apakah engkau layak? Tidak. Makanya setiap hari sangkal diri, pikul salib. Lakukan itu di hadapan Elohim. Sehingga apa? Mau engkau dicaci maki, mau engkau difitnah, dihujat, engkau bisa tetap tenang, saudaraku. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun,
kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.